Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Kali ini, Tinta Pena akan mengisahkan tentang seorang putra Raja Pajajaran yang menjadi pendakwa Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon. Beliau adalah Pangeran Walang Sungsang atau Ki Samadullah, atau Haji Abdullah Iman, atau Ki Kusangkan, atau Pangeran Cakrabuana atau Cakrabumi. Selamat menyaksikan. Cirebon merupakan salah satu daerah sentral penyebaran Islam di Jawa Barat. Selama ini, masyarakat masyhur hanya mengenal Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai tokoh utama penyebar Islam di Jawa Barat, salah satunya di wilayah Cirebon. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh, tokoh babad alas Islam di Cirebon atau orang yang pertama kali membangun pondasi keislaman adalah Mbah Kusangkan. Beliau lahir sekitar tahun 1423 Masehi. Menurut peneliti Pusat Kajian Cirebon atau Cirebonese, IAIN Syekh Nurjati Makhrus Elmawa, Mbah Ku merupakan paman dari Syarif Hidayatullah. Masyarakat mengenal Mbah Ku sebagai uanya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dalam berbagai literatur menurut Makhrus, Mbah Ku mempunyai 5 nama, yaitu Pangeran Cakrabuana, Walang Sungsang, Haji Abdullah Iman, Syekh Samadullah, dan Mbah Kusangkan Cirebon Girang itu sendiri. Mbah Kusangkan terlahir 3 bersaudara, yakni Mbah Kusangkan, Raden Kian Santang, dan Nyai Rara Santang dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Sebagai putra mahkota, Mbah Ku mewarisi sifat kepemimpinan ayahandanya. Hal ini terbukti dari pencapaiannya yang berhasil menduduki tatah Cirebon di bawah kerajaan Pasundan yang saat itu dipimpin Raja Galuh. Dan Mbah Ku merupakan raja pertamanya di Cirebon. Perjuangan Mbah Ku membangun Cirebon dan menyebarkan Islam dimulai pada usianya yang kala itu masih menginjak 25 tahun. Ia mulai berdakwah hingga mencapai puncaknya saat ia menduduki singgasana kerajaan Cirebon. Dari situ, ia memiliki kekuatan untuk memperluas wilayah dakwanya. Selama hidup, Mbah Ku memiliki 2 istri, yakni Nyi Endang Gelis dan Nyai Ratna Lilis. Dari pernikahannya dengan Nyi Endang Gelis, dianugerahi keturunan Nyi Pakung Wati yang kelak menjadi salah satu pendamping Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah sendiri merupakan putra dari Nyai Rara Santang, adik Mbah Kusangkan. Sedangkan dari pernikahannya dengan Nyai Ratna Lilis, dianugerahi seorang putra bernama Pangeran Abdurrahman. Menurut beberapa catatan sejarah, Mbah Kusangkan menyukai sejumlah hewan, yaitu kucing candramawa, macan sambah, dan kebo dongkol bule karoni. Ketika hewan tersebut diyakini sudah punah, dan sekarang menurut kepercayaan orang setempat, ketiga hewan itulah yang menjaga makam Mbah Kusangkan. Bentuk dari ketiga hewan tersebut dapat dilihat pada patung-patung hewan yang ada di sekitar lokasi makam. Mbah Kusangkan menetap di daerah Cirebon Girang Talun sampai akhir hayatnya pada tahun 1500-an Masehi atau abad 16 awal. Menurut sumber sejarah lain menyebutkan Mbah Kusangkan wafat tahun 1529 Masehi. Selain Panglima Ulung, Mbah Kusangkan adalah pelopor kebudayaan Pasundan Islami. Karena itu ia diberi gelar kehormatan Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kusangkan mulai memerintah Cirebon pada 1 Suro tahun 1445 Masehi. Waktu itu
Beliau belum mencapai usia 22 tahun. Memang masih terlalu muda, tetapi ia mampu memegang kendali pemerintahan selama 38 tahun sejak tahun 1445 Masehi. Mbahku Sangkan juga memiliki kriteria kepeloporan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Beliau senantiasa menaruh perhatian besar terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan, sastra dan seni budaya, melestarikan dan mengembangkannya. Ayahandanya, Prabu Siliwangi, telah mencurahkan perhatian dan mendidiknya dengan ilmu kemiliteran, politik, dan kesaktian sejak kecil. Demi mencerdaskan anaknya, beliau diserahkan kepada ulama-ulama besar pada zamannya yang menguasai bidang kajian ilmu agama Islam, sastra, falak, dan kesaktian. Mereka adalah Syekh Quratul Ain atau Syekh Qura, Syekh Nurjati, Syekh Bayanillah, Ki Gede Danuwarsi, Ki Gede Naga Kumbang, dan Ki Gede Bango Cangak. Dakwah Islam mulai menyebar luas di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, Purwakarta, Karawang, Priangan, Bogor yang kemudian mengalir ke Banten. Dari proses dakwah tersebut, wilayah Keraton Cirebon menjadi satu di antara bagian utara dan selatan antara Cirebon dan Banten. Kemudian, ibu kota kerajaan Cirebon dipindahkan ke Lemawungkuk. Di Lemawungkuk kemudian didirikan keraton baru yang dinamakan Keraton Pakungwati. Beberapa sumber setempat menyebut pendiri keraton Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana. Namun, orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syekh Syarif Hidayatullah, yang oleh Babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati. Sumber ini juga mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keponakan dan pengganti Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Sangkan. Di depan makam sebelum memasuki gerbang, ada bangunan bernama Palinggihan Ihsanul Kamil. Bangunan berwarna merah dan dikelilingi oleh pagar bercorak khas Islam di wilayah Cirebon itu merupakan tempat meditasi Mbahku Sangkan untuk berinteraksi dengan Tuhannya. Palinggihan sendiri berasal dari kata lungguh yang berarti duduk. Menurut sumber lain, Pangeran Cakrabuana yang mempunyai nama asli Pangeran Walangsungsang selama hidupnya memiliki 2 istri. Dari kedua istrinya itu, kemudian beliau memperoleh 10 anak, yaitu 8 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Adapun jika dirinci adalah sebagai berikut. Pangeran Walangsungsang menikah dengan Nyi Rasajati. Nyi Rasajati merupakan putri dari Syekh Jatiswara. Beliau dikisahkan berasal dari Cempa. Sebab itulah orang Cirebon menyebutnya Syekh Jatiswara Campa. Dari perkawinan dengan Nyi Rasajati atau Nyi Gedeng Jati ini, beliau dikarunia 7 anak, kesemuanya wanita. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rara Konda. Kedua, Rara Jati Merta atau Rara Sejati. 3. Rara Jamaras. 4. Nyi Mertasinga. 5. Nyi Japamentar atau Nyi Cempa. 6. Nyi Jamarta atau Nyi Jamaras. Yang ketujuh, Nyi Rasamala atau Nyi Rasamalase. Mbahku Sangkan perkawinan keduanya dengan Nyi Mas Kencana Larang atau yang mempunyai nama lain Nyi Mangunsari ing Kamangunan adalah anak dari Ku Cirebon pertama, yaitu Ki Gede Alang-alang atau Brahmacari Sri Maana, seorang Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati. Hasil perkawinan dengan Nyi Mas Kencana Larang ini, Pangeran Cakrabuana memperoleh 1 putri dan 2 putra, yaitu Nyi Dalem Pakungwati, Pangeran Kecaksan atau Pangeran Pajebukan, dikenal juga dengan nama Arya Mengger. Yang terakhir adalah Pangeran Pajarakan.
Demikian kisah Pangeran Walang Sungsang atau Kisah Madullah atau Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Sangkan atau Haji Abdullah Iman. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu kembali di edisi selanjutnya bersama Tinta Pena di Anong Anong TV.